Ya. Ya, saya juga selalu saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua itu punya pengalaman. Tiga, punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini hanya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 270, puluhannya tanpa pengalaman kepemerintahan kan susah. Kan? Kenapa waktu itu Bu Mega katakanlah waktu Pak Jokowi minta saya mendampingi karena dianggap saya berpengalaman untuk pemerintahan nasional gitu. Ketiga, track record yang baik. Keempat, track record yang baik. Nah, dari kriteria-kriteria itu menurut saya yang paling mendekati Anies. Tapi pernah menteri. Pernah menteri, pernah jadi gubernur. Dan ya itu penting untuk menjadi mana kalau Pak Jokowi hanya 2 tahun jadi gubernur, menteri tidak pernah. Kalau ibaratnya pertandingan bola, ini para pemain sudah siap mau masuk lapangan, tiba-tiba dibuat pengumuman peraturan diganti. Pemain yang tingginya sekian meter tidak boleh main, padahal dia udah di pinggir lapangan. Pemain yang pendek tidak boleh masuk lapangan, itu nggak bisa begitu. Jadi saya rasa periode ke depan ini peluang untuk menghapus threshold ini saya kira terbuka aja. Saya jadi pemantau Pilpres Rusia terakhir, Putin terpilih 76%. 76%. Dari berapa calon tuh, Bro? Nah, calon yang mendaftar 34 orang. Oke. KPU. Yang diseleksi dan berhasil lolos 8 calon. 76% ya. Tapi Putin sangat populer, 76%. Tapi yang 7 orang lainnya itu tidak dihalangi. Dan tidak apa-apa. Gitu loh. Jadi Indonesia sekompleks dan seplural kita ini, kalau capresnya misalnya ada 9 orang, kenapa? Why not? Why not? Nggak apa-apa. Toh nanti yang, jadi malah baiknya adalah koalisi cukup 1 kali. Koalisi itu ketika menyusun kabinet. Jangan kayak sekarang itu pre-electoral coalition, second round coalition, kabinet coalition 3 kali. Dan itu pun bisa goyang di tengah jalan. Nah, kerjasama antar partai yang 3 kali berubah-ubah ini dengan harga yang berbeda-beda, ini tidak sejati. Jadi cukup kerjasama itu 1 kali membentuk kabinet coalition. Jadi kuat dia. Maka harus mayoritas tapi dibentuknya bareng-bareng. Pemimpin itu harus mampu menanamkan rasa kebanggaan itu. Contoh realitanya sebenarnya bangsa Nusantara inilah bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Nusantara ini dianugerahi lebih dari bangsa-bangsa lain di dunia, yaitu tanah dan air ini. Nah, pastinya sebagai bangsa yang terpilih, yang dianugerahi lebih dari bangsa-bangsa yang lain, dia adalah bangsa yang menang. Betul. Bangsa yang kemudian unggul, gitu. Contoh sebagai bangsa yang unggul itu sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman dahulu, yaitu waktu kemudian bangsa ini pernah memenangkan peradaban dunia, yaitu abad 7 sampai abad 14. Ketika bangsa ini kembali menjadi bangsa spiritual. Dan saat yang sama populasi pemilih Jakarta 5 kali lipat lebih terdidik ketimbang populasi nasional. Kemudian dari sisi ekonomi, warga Jakarta 7 kali lipat lebih sejahtera ketimbang nasional. Maka pilihan warga Jakarta punya nilai simbolik yang penting buat siapapun capres. Jadi dari sisi itu menurut saya penting untuk melihat preferensi warga Jakarta, karena kalau kita lihat berdasarkan survei nasional itu tidak cukup sampel di Jakarta untuk kita zoom in,
kan hanya 4,2%-an ya dari total populasi nasional. Jadi karenanya perlu untuk mengecek lebih khusus preferensi warga Jakarta, meskipun dari sisi populasi pemilih tentu kalah dibanding Jawa Timur, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Sudah juara sejak usia dini, Anies Baswedan diyakini jadi next Jokowi. Gen pejuang, sejarahnya jelas. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan tengah bersuka cita. Dirinya rupanya tengah merayakan hari ulang tahunnya pada Minggu 7 Mei 2023. Dalam sebuah unggahan Instagram, mantan Menteri Pendidikan tersebut mengunggah potret dirinya saat masih balita. Anies terlihat sedang digendong oleh kakeknya Abdurrahman Baswedan. Tertulis dalam foto usia setahun 1970 bersama kakek sepulang dari juara lomba bayi sehat yang diselenggarakan oleh RS Pugeran. Dalam keterangan tertulisnya, Anies Baswedan berterima kasih lantaran mengaku mendapat banyak ucapan selamat ulang tahun. Ia juga sempat menuliskan soal perjuangan ibundanya saat mengandung hingga melahirkan pada tanggal 7 Mei 1969. Bagi Anies, ulang tahun merupakan peringatan bagi cinta hingga doa tanpa batas yang orang tua berikan pada anaknya. Selain itu, Anies juga berharap agar orang yang mendoakannya agar mendapat kebaikan pula dan dilindungi oleh Allah dan dirahmatinya. Terpantau unggahan ulang tahun Anies Baswedan itu mendapat sambutan netizen dan telah disukai lebih dari 69.000 suka. Menariknya, tak terlepas dari sosoknya yang kini menjadi seorang penting di tahun politik, banyak netizen mendoakan Anies menang di Pilpres 2024. Masya Allah, barakallah fi umrik Pak, semoga sehat selalu, tetap jadi pemimpin yang amanah, dan semoga tahun depan bisa menjadi Presiden Indonesia. Amin ya Rob, tulis akun _dew. Masya Allah, usia bayi saja sudah juara. Semoga Pilpres 2024 Pak Anies dan rakyat juaranya. Amin. Komentar akun _agu. Tahun 70, usia 1 tahun sudah ikut kompetisi. Luar biasa memang gen pejuang. Jejak sejarahnya jelas, bukti otentik. Tulis akun _ama. Semoga dengan bertambah usia dimudahkan langkah disehatkan. Semoga Allah memudahkan jadi Presiden RI tahun 2024. Selamat milad dan selalu di hati serta dekat dengan masyarakat Indonesia. Komentar akun _amr. Terpantau unggahan ulang tahun Anies Baswedan itu mendapat sambutan netizen dan telah disukai lebih dari 69.000 suka. Menariknya, tak terlepas dari sosoknya yang kini menjadi seorang penting di tahun politik, banyak netizen mendoakan Anies menang di Pilpres 2024.